Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Wisnu Parangi, Kepala Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Indonesia Financial Group. Pada kegiatan pelatihan Mubalik Muda yang terkait dengan HAM ini, kami dari EFG berkesempatan untuk menjadi salah satu pendukung acara. Kami mendukung acara tersebut karena kami menilai bahwa kegiatan ini cukup dan sangat baik. Gitu. Kenapa? Kami juga berharap dengan kerjasama kami dengan Yayasan Nurholis Majid Society, yang di mana mereka yang menjalankan kegiatan ini bisa menciptakan mubalik-mubalik muda yang memiliki pengetahuan agama yang baik, namun tidak lupa mereka sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban dan untuk bisa memberikan atau menyampaikan nilai-nilai sosial di masyarakat. Karena program kami merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berharap bahwa para mubalik muda ini ketika kembali ke daerah masing-masing, ketika mereka menyampaikan ceramah-ceramah mereka, mereka juga tidak lupa bahwa selain kewajiban mereka di agama, masih banyak kewajiban-kewajiban sosial yang lain yang harus mereka kerjakan. Karena sebagai manusia yang bersosialisasi, para mubalik muda ini mudah-mudahan dapat menjadi salah satu contoh yang terbaik bagi masyarakat di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya sedang di Gadok, yaitu tempat training kami, yaitu training Mubalik Muda yang sudah ke-7 kalinya. Setiap tahun Nurholis Majid Society mengadakan pelatihan anak-anak muda ini yang berwawasan HAM, yang kami mengharap pelajaran-pelajaran yang diterima di sini bisa mereka sebarluaskan di daerah mereka masing-masing. Dan ini dengan harapan yaitu pikiran-pikiran Cak Nur yang telah banyak dikenal orang, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bermanfaat untuk semua umat, bisa disebarluaskan di bumi Indonesia. Ya, kita memang dari sedikit demi sedikit, tapi mudah-mudahan pembekalan ini nanti bisa menyebar ke seluruh daerah Indonesia, sehingga yang kami harapkan Indonesia di masa-masa depan akan mencapai cita-citanya, yaitu kedamaian untuk seluruh warga negara Indonesia, dan juga saling kasih mengasihi, saling menghormati, baik budaya yang baik yang berlainan budaya, agama, ataupun suku. Mudah-mudahan harapan kami, mudah-mudahan training kami ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nurholis Majid Society hari ini sampai 3 hari ke depan mengadakan training Mubalik Muda berwawasan HAM. Ini angkatan ke-7. Dan alhamdulillah para peserta, terutama yang para alumninya yang 1 sampai angkatan ke-6, merasakan betul manfaat, merasakan bagaimana pentingnya training ini, baik dari sisi konten maupun dari sisi metode. Hari ini lebih penting lagi karena mereka juga melakukan, mendalami tentang metode bagaimana berdakwah bagi generasi milenial, bagi generasi digital native.
Karena itu kami memandang training mubalik muda berwawasan HAM ini sangat strategis bagi para generasi muslim utamanya ketika mereka menjadi seorang mubalik. Kami mengartikan mubalik itu tidak sesempit apa yang selama ini banyak orang ketahui. Mubalik itu kan orang yang menyampaikan nilai-nilai, orang yang menyampaikan ajaran, orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Karena itu dosen, penceramah, trainer, semua itu termasuk dalam konteks atau dalam arti mubalik. Nah, peserta training muda berwawasan HAM ini kita bekali dengan berbagai pengetahuan yang menuju kepada bagaimana Islam itu menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita bicara ajaran Islam berujungnya pada penghargaan, penghormatan kepada nilai-nilai keislaman. Kami dari NCMS memegang satu ajaran yang seperti banyak disampaikan oleh Cak Nur tentang khutbatul wada Nabi di Arafah yang mendeklarasikan 3 hal, ad-dima, life, wal amwal, property, dan wal a'rad, sacred honor atau harkat martabat. Nah, semua ajaran-ajaran Islam itu berujung, kata Cak Nur, pada 3 nilai kemanusiaan ini. Karena dalam sejarah setelah Nabi mendeklarasikan 3 hal tersebut di Arafah, turun ayat terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu artinya tujuan akhir, puncak dari ajaran-ajaran Al-Quran adalah penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Training mubalik muda berwawasan HAM adalah pembekalan bagi para dosen, para dai, para penceramah, para narasumber di seminar-seminar untuk memiliki wawasan kemanusiaan ini. Karena semua ajaran-ajaran Allah yang diturunkan, yang kemudian diperjelas oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW adalah bermuara kepada penghargaan, penilaian, nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu berbagai materi dari berbagai macam narasumber yang memberikan di training mubalik muda berwawasan HAM ini berakhir pada bagaimana pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Karena Al-Quran sudah menjelaskan kalau kita membunuh 1 jiwa manusia saja itu nilainya sama dengan membunuh semua manusia sejagat ini. Sebaliknya kalau kita menghidupkan, menjaga 1 jiwa manusia sama dengan menjaga, menghidupkan seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi begitu pentingnya aspek kemanusiaan dalam ajaran Islam, tetapi kan kita sering lihat banyak orang yang belum sampai ke arah tujuan yang puncak tadi itu. Karena itu kita menciptakan satu generasi, membuat satu sejarah yang betul-betul para mubalik ini, orang-orang yang akan menjadi narasumber keilmuan di masyarakat ini, yang paham tentang substansi dari ajaran Islam yang sangat melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Sekian sampai di sini apa yang saya jelaskan yang kami sebut letak strategis dari pelaksanaan training mubalik muda berwawasan HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurholis Majelis Society menyelenggarakan pelatihan mubalik muda berwawasan hak asasi manusia merupakan komitmen NCMS di dalam rangka membentuk satu masyarakat Islam yang terbuka, yang inklusif melalui pembekalan-pembekalan kepada para mubalik muda yang hadir pada hari ini. Ini adalah rencana yang besar dan dengan maksud agar para mubalik ini ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, ke rumah masing-masing, ke komunitas mereka masing-masing, mereka memberikan semacam pembelajaran, perspektif yang baru tentang bagaimana menjelaskan Islam yang begitu beragam, tentang bagaimana menjelaskan masyarakat Indonesia yang begitu bineka. Nah, spirit macam inilah yang kemudian
kami tanamkan kepada teman-teman mubalik untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat di sekitar mereka tinggal. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, tetapi kami berharap melalui pelatihan ini maksud dan tujuan menyebarkan kebaikan, pesan-pesan damai, memutus mata rantai hoax di dalam masyarakat melalui peran serta masyarakat, peran serta para mubalik ini dapat tercapai. Kami menyadari bahwa para mubalik adalah orang-orang yang memiliki otoritas di bidang agama, dan mereka memiliki peran yang sangat sentral di dalam masyarakat mereka. Artinya masyarakat akan kembali kepada para mubalik ketika mereka membutuhkan siraman rohani, pendapat-pendapat agama. Dengan begitu, kalau mereka menyebarkan pesan-pesan yang damai, menyebarkan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan dapat disampaikan dengan cepat dan dapat dipahami dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Selamat pada teman-teman semuanya. Semoga pelatihan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saya ditanya mengapa para kader mubalik itu merasa perlu untuk dibekali pelatihan mengenai wawasan kebangsaan, mengenai hak asasi manusia, dan perkembangan sosial politik bangsa ini gitu. Saya menjawabnya dengan mengajak saudara untuk kembali ke tujuan dan fungsi dari dakwah itu sebenarnya untuk apa. Kita tahu bahwa kalau kita ringkas, tujuan dakwah itu adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar, atau menurut beberapa juris itu nahi munkar lebih dulu dan kemudian adalah amar ma'ruf. Ya, nahi munkar itu kalau bahasa gaulnya sekarang itu yang disebut dengan negative liberty. Jadi nahi munkar itu adalah mempromosikan perbuatan, kelakuan yang bisa melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman-ancaman negatif bagi keselamatan hidup bersama. Jadi misalnya negatif liberty itu mencegah fasad masyarakat dari eksploitasi, diskriminasi, dari ketakutan, penjajahan yang bisa mengancam jiwa atau keselamatan dan perkembangan manusia. Itu namanya nahi munkar. Sedangkan amar ma'ruf itu yang disebut dengan positive liberty, yaitu mendorong pertumbuhan, ya, kebebasan manusia untuk mengembangkan potensi dirinya, ya. Mengembangkan manusia supaya menjadi versi terbaik dari dirinya, tapi sekaligus juga secara kolektif mendorong agar masyarakat tumbuh menjadi versi terbaik dari komunitas dan bangsanya gitu. Jadi kalau kita ringkas, dakwah itu adalah fungsinya adalah pertama melindungi mara bahaya dari berbagai bentuk ancaman ketakutan yang mengancam keselamatan dan perkembangan manusia. Kedua adalah mempromosikan nilai-nilai kebaikan, kreativitas untuk mengembangkan potensi manusia menjadi versi terbaik dari dirinya dan versi terbaik dari masyarakatnya. Nah, untuk itulah kenapa training mubalik harus memahami, ya, bagaimana dakwah yang bisa memenuhi keperluan-keperluan ini dengan mendapatkan pembekalan yang berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia di dalam Islam dan perkembangannya di dalam gagasan tentang hak asasi modern gitu, untuk mencegah bangsa ini dari berbagai bentuk fasad, dari berbagai bentuk destruksi yang mengancam keselamatan hidup bersama. Kedua, orang mubalik juga di dalam berdakwahnya harus mampu menjadi motivator yang mendorong setiap pribadi tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya, ya, dengan mengembangkan potensi mentalnya, potensi rohaninya, kualitas manusianya, karakternya, dan kemudian ilmu pengetahuannya supaya bisa mengembangkan kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat yang maju,
yang membawa kebahagiaan bagi hidup bersama. Saya kira itu kenapa acara atau program training mubalik yang diselenggarakan oleh Nurholis Majid Society bagi kader-kader mubalik muda ini saya kira berada di dalam jalur yang tepat ya. Semoga dengan demikian mubalik-mubalik yang dihasilkan betul-betul bisa merespon dan memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira pelatihan mubalik muda berwawasan HAM dan kebinekaan ini menjadi penting justru saat ini ya, ketika agama Islam mulai dibawa dan ditarik-tarik ke dalam satu ruang yang sangat sempit, yang sangat sektarian, maka perlu ada satu usaha untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran yang bersifat inklusif dan lintas batas. Dan itu artinya kita harus menggali atau membuka gudang yang kita miliki, menggali hazanah yang pernah diwariskan oleh para tokoh-tokoh bangsa, guru-guru bangsa, ulama-ulama. Kita akan ketemu dengan orang-orang seperti Cak Nur ini. Kalau kita bicara mengenai kebinekaan, pluralisme, hak asasi manusia, Islam rahmatan lil alamin, saya kira itu ada semua di Cak Nur. Dan ini menjadi penting dijadikan sebagai satu pelatihan untuk dai muda. Karena apa? Metode seperti ini kan sebetulnya dari dulu sudah diadakan ya. Pelatihan-pelatihan mubalik, pelatihan dai dan sejenisnya itu. Tapi materinya seperti apa gitu. Nah, materinya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Saya kira kebutuhan umat Islam sekarang itu adalah mengekspos pikiran-pikiran yang mendukung satu perjuangan untuk menegakkan Islam yang pluralis, Islam yang inklusif, yang mendukung hak asasi manusia, yang dalam Al-Quran disebut Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, saya kira itu lautan ilmu, lautan pemikiran yang banyak sekali kalau kita gali dari pikiran-pikiran Cak Nur ya, pikiran-pikiran Nurholis Majid. Kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilah, peserta dari pelatihan mubalik berwawasan HAM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dari kalangan mubalik, akademisi dan lain sebagainya diberikan kesempatan untuk terus mengupgrade diri dan untuk terus bermetamorfosa menjadi para mubalik-mubalik yang cakap dengan ranah media. Karena apa? Karena dakwah kita hari ini tentu berbeda dengan dakwah dalam ranah konservatif. Saat dahulu kita berdakwah mungkin hanya cukup dengan media mimbar dan mikrofon saja, namun saat ini kita harus menguasai semua hal yang berbau tentang media sosial. Karena apa? Dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan internet dan lain sebagainya sebagai fasilitas pendukung dakwah kita, maka dakwah kita akan dapat diserap dan diketahui oleh orang banyak. Demikian, terima kasih kepada NNCS, Nurholis Majid Society yang telah mengadakan pelatihan mubalik ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang bermanfaat untuk seluruh mubalik dan tentu menebar kebaikan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Iva, peserta dari Madura, saat ini sedang kuliah di Jogja. Saya merasa bahwa kegiatan pelatihan Mubaligh Muda berwawasan HAM angkatan ke-7 ini sangat bermanfaat buat saya secara pribadi untuk bisa saya internalisasikan dan saya eksternalisasikan di lingkungan saya. Pertama, tentu saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, mulai dari pengetahuan tentang keagamaan, kemudian Pancasila, negara, dan juga hak asasi manusia. Apa yang bisa saya dapatkan itu bisa saya aplikasikan ke lingkungan sekitar, mulai dari organisasi, komunitas, dan beberapa orang-orang terdekat lainnya. Harapan saya melalui kegiatan ini ada banyak hal output yang bisa saya berikan, mulai dari bikin konten di media sosial, karena pada saat ini agama sudah tidak lagi menjadi berada di ruang yang nyata, tapi juga ada di ruang maya yang bisa saya sebarkan dengan beberapa konten baik melalui tulisan, video, dan ilustrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Ma'rifah dari Bekasi. Kesan saya selama mengikuti Nurholis Majid Society ini, saya merasakan banyak sekali kebermanfaatan, tentunya dari penambahan. Banyak banget ilmu yang didapat, terus relasi tentunya dengan teman-teman yang lain, dan sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah setelah acara ini, semoga apa yang saya dapat akan saya amalkan kepada masyarakat di lingkungan saya. Dan tentunya saya sangat berterima kasih karena telah terpilih untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fadliah dari Ciamis, penyuluh agama Islam Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah saya telah mengikuti training Mubaligh Muda Berwawasan HAM Nurholis Majid Society. Alhamdulillah dengan mengikuti pelatihan ini saya menambah wawasan saya untuk memberikan kepada masyarakat bagaimana cara menyampaikan atau bagaimana cara penyuluhan yang baik kepada masyarakat, bagaimana cara bergaul dengan masyarakat yang baik atau istilahnya dengan toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Ratnasari. Dalam kali ini saya mengikuti acara Mubaligh Muda yang diselenggarakan oleh Nurholis Majid Society, dan kesan saya mengikuti acara Mubaligh Muda Berwawasan HAM ini sangat luar biasa dikarenakan saya mendapatkan banyak ilmu baru yang kemudian mengubah berbagai perspektif saya mengenai bagaimana pluralisme, inklusivitas, dan cara pandang kita dalam menyikapi perbedaan yang ada. Nah, maka dari itu saya merasa bahwa ini adalah pelatihan yang luar biasa karena mampu memberikan hal-hal baru yang tadinya tidak saya ketahui menjadi saya ketahui, dan dengan demikian saya merasa sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Nurholis Majid Society yang telah mempersilahkan saya menjadi peserta untuk mengikuti acara Mubaligh Muda Berwawasan HAM pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, pada tahun ini saya mendapat kesempatan untuk mengikuti training pelatihan Mubaligh Muda Berwawasan HAM yang diadakan oleh Nurholis Majid Society. Dan alhamdulillah kalau tidak salah ini adalah angkatan yang ke-7. Saya tidak menyesal sama sekali mengikuti ini. Karena memang pada awalnya informasi ini saya dapatkan dari teman saya, dan dia tahu bahwa saya paling suka dengan dunia-dunia yang berbau pemikiran, khususnya sesuatu yang mungkin masih agak jarang disinggung di luaran sana. Materinya bagus, pemateri-pematerinya ini adalah pakar-pakar semuanya. Pesertanya berasal dari beberapa kota di seluruh Indonesia. Tentu ada proses penyaringan dilakukan oleh panitia, dan tentu ini disesuaikan dengan kualitas materi yang disampaikan. Sehingga ada harapan mungkin ya, kalau persepsi saya, asumsi saya, harapannya teman-teman setelah pelatihan ini bisa mengamalkannya ke masyarakat dan bisa lebih mudah menyerap. Saya tidak mendapatkan kekurangan. Ya. Kalau dari konten justru saya mendapatkan insight yang luar biasa. Ada wawasan-wawasan baru yang sebelumnya tidak saya dapatkan di luar. Dan kesempatan yang paling penting bagi saya adalah saya bisa berdialog langsung dengan para profesor-profesor di bidangnya masing-masing yang diundang oleh Nurholis Majid Society dalam training ini. Sebelum-sebelumnya hanya lihat di YouTube, hanya melihat di webinar aja, dan beberapa membaca tulisannya di buku ataupun di media sosial yang lainnya. Terima kasih Nurholis Majid Society, undang saya lagi nanti ya. Saya ingin ikut kalau ada kelas-kelas yang lain gitu. Saya berharap setelah pelatihan ini, teman-teman yang ikut dalam lingkaran training Mubaligh Muda Berwawasan HAM ini diminta untuk menuliskan sesuatu yang nantinya bisa dibukukan. Saya berharapnya sih begitu. Angkatan 7 ini bisa menerbitkan buku yang isinya itu bisa nanti dikonsep oleh panitia seperti apa. Dan itu kayaknya keren banget. Terima kasih teman-teman.
nggak nyesel ikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahim. Kesan saya ikut acara Nurul College Masjid Society adalah acara yang sangat luar biasa bagi para mubalik atau calon mubalik muda yang nantinya terjun di masyarakat masing-masing memiliki pedoman tentang hak asasi manusia. Sehingga kita dibekali oleh Nurul College Masjid Society pemateri-pemateri yang hebat yang memberikan wawasan luar biasa tentang situasi, kondisi di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Bahwa keberagaman Indonesia itu menjadi sunatullah yang harus kita jaga, kita rajut untuk menjadi warga negara yang baik, yang hidup bersama, selaras dan berdampingan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Nurul College Masjid Society atas semua fasilitas yang diberikan kepada kami para peserta. Semoga kebersamaan ini berkelanjutan dan menjadikan kita bersama dalam rangka menebar kebaikan dan seperti ucapan Cak Nur, dunia ini menjadi reputasi kita yang kelak nanti kita berikan dan kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris, peserta pelatihan Mubalik Sadar HAM angkatan ke-7. Dalam pelatihan 3 hari ini saya merasakan banyak manfaat dan ilmu yang dibahas di forum. Selain itu saya juga diajarkan atau diberikan pemahaman untuk bagaimana memposisikan diri dalam masyarakat. Menjadi mubalik bukan hanya menjadi penceramah dan guru, tapi menjadi mubalik adalah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas di berbagai sektor dan peran apapun. Kurang lebih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atrop, asal dari Garut. Alhamdulillah bisa mengikuti acara pelatihan mubalik muda berwawasan HAM. Ini luar biasa sekali. Yang paling berkesan bagi saya adalah kedalaman materi yang disuguhkan oleh para pemateri. Mulai dari Pak Yudi Latif, Pak Budi Munawarrahman, dan masih banyak lagi ahli-ahli lain dalam bidang keislaman yang menurut saya itu daging semua gitu isinya. Yang kedua, kesan yang paling mendalam itu adalah ternyata pelatihan ini dihadiri oleh banyak teman-teman yang bergiat dalam aktivitas sosial keagamaan atau dakwah dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari Medan, ada yang dari daerah-daerah yang jauh juga ya. Seperti itu. Jadi yang ketiga, mungkin kesan yang paling dalam adalah berjumpa dan bertemu dengan reng-rengan Knowledge Masjid Society. Itu menurut saya menarik karena acara ini dibuat ternyata dengan idealisme yang tinggi, bukan sekedar acara formalistik yang hanya harus berjalan. Jadi ada diskusi di sana yang melibatkan para partisipan juga untuk menentukan bagaimana nih arah dan kriteria-kriteria, kualitas-kualitas supaya materi yang disampaikan itu benar-benar bisa menjadi sesuatu gitu bagi kita para partisipan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoka Latif Ramadan. Dalam hal ini saya akan menyampaikan kesan dalam mengikuti pelatihan Mubalik Muda Berwawasan HAM angkatan ke-7. Kesan saya ada 2 dalam mengikuti pelatihan ini. Yang pertama yaitu ilmu yang baru, yaitu tentang nutrisi-nutrisi pembaharuan dalam Islam. Dan kesan saya yang kedua adalah sangat menyenangkan karena mendapatkan ilmu dan kolega teman yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan dari Kota Bekasi. Kesan saya mengikuti pelatihan Mubalik Muda Berwawasan HAM ini, yang pertama, pelatihan ini sangat menarik dan juga sangat membuka wawasan kita tentang HAM. Dan juga di sini kita diajak berpikir, dan di sini kita juga diajak untuk membuka cakrawala wawasan kita yang baru kita punya itu, untuk melihat lebih luas lagi tentang apa-apa yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga yang kedua, pesan saya mengikuti pelatihan ini, kita memiliki banyak teman dari berbagai daerah. Kebetulan pada angkatan saya ini ada yang dari Medan dan lain-lain. Nah, itu kita bisa banyak cerita tentang keseharian, dan juga mungkin kalau memang background dia itu dosen dan juga background pendakwah, kita bisa sharing-sharing apa yang terjadi di daerahnya masing-masing tentang sesuatu yang bisa kita diskusikan. Ini sangat menarik sekali. Kemudian juga yang berikutnya yang terpenting, ketika saya mengikuti pelatihan ini, saya mendapatkan begitu banyak relasi, begitu banyak link-link untuk menambah jejaring kita dalam kedepannya, di dalam kita meniti karir ke depannya. Jadi saran saya, pelatihan Mubalik ini semoga diteruskan sampai ke 7, 8 dan seterusnya, dan bisa lebih meluas lagi ke seantero Indonesia begitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelatihan Mubalik Muda Berwawasan HAM ini, jadi dai-dai kita ini bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah dan yang tidak membenturkan dengan hak asasi Pancasila, selama memang itu masih satu jalan. Sehingga dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para dai nantinya bisa diterima dengan baik, karena mad'u yang menerima pesan daripada dai itu beraneka ragam. Mereka beraneka ragam background pendidikan, background ekonomi, dan lain-lain, sehingga ketika kita menyampaikan pesan dakwah ini bisa diterima untuk semua orang. Sekali lagi, pelatihan ini sangat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, para pemateri, semuanya. Saya sudah diizinkan untuk ikut pelatihan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Anwar Syadat. Saya berasal dari Pati, dan kesibukan sehari-hari adalah sebagai guru MI dan MTS Miftahul Huda Sumberjo Gunung Kal. Kesan saya setelah mengikuti acara Mubalik Muda, pelatihan Mubalik Muda yang diadakan oleh Nurul Kholis Masjid Society, saya merasakan, saya mendapatkan banyak pengalaman yang berharga mengenai pertama adalah HAM, materi-materi terkait dengan HAM, dan mengenai bagaimana cara berdakwah terutama di era medsos sekarang ini. Dan semoga kedepannya saya akan mampu mengaplikasikan itu, dan semoga juga Yayasan NCMS ini dapat melanjutkan atau melakukan hal-hal yang sifatnya bermanfaat lagi untuk kedepannya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.